Ya saya nggak membela siapa benar siapa salah ya dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official ya. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari penonton MPA ya, melalui link DM, WA, terus tweet saya itu menanyakan tentang masalah debat antara PSHT pimpinan Mas Taufik P16 dan PSHT pimpinan Mas Murjoko P17 atau P21. Gimana ya, saya mau menjawab apa? Sebenarnya bukan kapasitasnya MPA ya, bukan kapasitas saya pribadi, tapi karena banyak sekali dan nggak mungkin saya jawab satu persatu. copy paste nggak mungkin juga. Makanya pada kesempatan kali ini saya mau menjawabnya, berusaha menjawab yang mudah-mudahan bisa memuaskan dulur-dulur semua, kadang-kadang MPA yang percaya dan bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Jadi begini, pada intinya kita sebagai warga Desa Trate, kita itu diajarkan supaya ojo gampang kagetan, ojo gampang gumunan, dan ojo gampang ketunan. Jadi intinya kita melihat fenomena apapun, kejadian apapun, kita itu jangan gampang kaget. Saya mau mengutip di situ. Kalau kita gampang kaget, itu menunjukkan apa? Kalau bahwa kita ini lemah. Karena kita gampang kaget, di situ akan gampang mudah pecah konsentrasi. Nah, padahal konsentrasi itu penting. Terus ojo gumunan, deleng apa-apa gumun. Oh, deleng eneng apa kok gumun menang. Karena itu akan menunjukkan bahwa kita ini apa ya, mudah heran lah intinya, gak duwe karakter yang kuat. Padahal orang Desa Trate itu dididik supaya berkarakter. Sidik-sidik gumun gak oleh orang Desa Trate. Yo gumun wajar, neng gak usah ditunjukin banget. Terus ojo ketunan. Maksudnya ojo ketunan gitu ya. Dewe ku dadi wong Desa Trate, nek wis menentukan A, yo menentukan sing bener A, yo ojo ketun sampean milih A. Terus ada menentukan pilihan ke B, ya ojo ketun milih B. Tapi kita menyadari bahwa pilihan kita itu belum tentu benar secara pribadi. Karena kebenaran pribadi ya, ini kebenaran ada tiga hal ya. Kebenaran pribadi, kebenaran umum, dan kebenaran hakiki, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki kebenaran itu. Karena kebenaran pribadi tidak bisa sesuai, tidak bisa absolut, atau tidak bisa benar-benar benar, karena akan berkembang sesuai dengan informasi-informasi yang akan kita terima berikutnya. Jadi enake loro ki mergo siji tambah siji, ya kan? Tapi engko loro berkembang maneh, ketambahan informasi meneh dadi telu, ketambahan meneh dadi papat. Nah, itulah kebenaran yang berkembang. Itu kebenaran manusia. Wajar. Terus menyikapi debat. Ya, kembali ke masalah debat tadi ya. Itu kan debat antara pengurus ya. Dalam hal ini Biro Hukum KLH dan siapa Mas Agus Susilo itu kalau nggak salah Biro Organisasi. Kalau menurut saya harusnya hukum dengan hukum yang sama-sama tahu tentang hukum.
Kalau masalah organisasi ya kepada biro organisasi juga yang sama-sama tahu tentang organisasi. Jadi menempatkan lawan itu yang seimbang gitu ya. Seimbang tuh ya ibaratnya kita bertanding lah. Sampai punya atlet atau saya punya atlet tuh begini, ditimbang beratnya, bobotnya berapa, tingginya berapa, ya kan? Terus ini klasemennya kelas A, B, C, dan D itu di kelas mana gitu. Jadi harus seimbang antara kandidat yang didebatkan ini. Itu menurut saya. Ya saya nggak membela siapa benar siapa salah ya. Dalam hal ini kita sama-sama menyimak saja. Kita sebagai penonton, sebagai penikmat konten ya, kita simak saja. Dan nanti kita dalam menyimak, kita akan tahu ya, walaupun dalam hati kita mempunyai pilihan, entah jenengan di P17 atau jenengan di P16. Saya rasa kita tanggalkan dulu nih pengetahuan kita jret, karena kita akan mencari pengetahuan yang baru di dalam debat itu. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, kita harus menanggalkan pengetahuan kita yang lama dulu. Nanti untuk membandingkan pengetahuan kita yang baru ini, kita gunakan pengetahuan yang lama untuk digali lagi. Mana yang sesuai, mana nih yang enggak sesuai. Nah, yang benar kita gunakan, yang salah kita buang. Nanti di situ ada kesimpulan baru yang nanti akan kita pegang sebagai kebenaran yang baru. Ya, dalam hal ini masih dalam koridor pengetahuan atau informasi. Nah, setelah menelusuri channel YouTube atau menelusuri media sosial, ternyata nggak ketemu video debatnya yang mana. Saya juga pengen tahu itu sebenarnya, video debatnya itu pengen tahu, tapi yang ada hanyalah saling sangkal menyangkal. Dan inilah yang tidak mencerminkan sama sekali ajaran Ihsan Ratih. Sangkal menyangkal pribadi dan pribadi, tidak ketemu, ya kan. Saya berharap tuh di dalam satu ruangan, satu gedung, ketemu berhadapan muka berhadapan muka si A dan si B lah, mungkin ya, yang di misalnya yang kita adu argumennya nih biro hukum misalnya. Dalam hal ini misalnya Mas Sutris yang vokal, ya kan. Terus ke PSHTP 16 siapa itu, kayaknya jarang banget ya saya ketemukan biro hukum di PSHTP 16 itu yang vokal. Mungkin atau Mas Samsudin atau Mas siapa gitu. kurang terkenal. Nah, situ. Jadi ketemu nih berhadapan, apple to apple gitu, face to face. Kapasitasnya sama dan posisinya sama, dan moderatornya tuh diambil orang-orang yang berkompeten, bukan dari salah satu pihak ya, dari katakanlah event organizer atau penyelenggara yang misalnya TV ya, TV Sakti Madiun atau TV ya, TV lokal lah. Kalau TV nasional kayaknya berat bayar iklannya. Terus apalagi ya, kalau menurut saya sih apa sih yang perlu didebatin gitu. Ini perkara kan karena masing-masing memegang hak paten ya, hak paten. Antara P16 itu megang hak paten merek kelas 25 itu fungsinya apa, terus merek kelas 2 kelas 41 itu fungsinya apa ya. Saya juga nggak memahami, karena bukan kapasitas saya. Misalnya saya paham juga, mungkin penjelasan saya kepada panjenengan mungkin nggak akan sedetail ahli hukum ya, ahli hak paten. Jadi saya rasa saran saya buat penonton MPA, subscriber MPA yang sudah percaya sama MPA, sebaiknya kita duduk manis nyimak dan jangan terbawa pengaruh. Karena apa?
Perdebatan itu hanya di media sosial. Di kehidupan nyata kita tetap boleh saya kurang musuh siji kok ya. Oke, mungkin itu aja anjuran saya. Sebaiknya kita cukup nyimak saja, menjadi pendengar, penonton yang cerdas, yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar. Karena kebenaran belum tentu baik. Karena kebenaran kita belum tentu baik. Karena kebenaran kita itu belum tentu kebenaran hakiki karena Allah. Nah, kebaikan sudah pasti benar karena kita menjalankan baiknya itu berdasarkan introspeksi pada diri kita sendiri. Nek ora gelem dijiwit ya jon jiwit, nek gak gelem ditonyo ya jon nonyo kan. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga persaudaraan, jaga silaturahmi, Isata Jaya.